Begitu mengetahui isi pesan, amarah Pulkit seketika meledak. Tanpa banyak bicara, dia menyuruh Saurabh dan Gupta membawa Ankita ke sebuah kamar. Ankita terus meminta maaf, tapi tidak digubris. Bahkan Pulkit juga menyuruh Saurabh dan Gupta untuk membekap mulut Ankita. Halo para pendengar kisah, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kami akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Hari ini kami akan membahas sebuah kasus memilukan yang terjadi di India pada tahun 2022 lalu, di mana ada seorang wanita yang bekerja sebagai resepsionis resort dieksekusi oleh sang pemilik tempat karena dia tidak mau melakukan pekerjaan esek-esek untuk tamu-tamu VIP-nya. Yang mana diketahui tamu-tamu tersebut adalah orang-orang penting dari salah satu partai yang cukup dikenal di negara India. Tetapi yang membuat masyarakat miris adalah cara korban dieksekusi. Bukan dicekik, bukan ditusuk, bukan pula ditembak. Tetapi dia meninggal dengan cara kematian paling menyakitkan secara medis. Apakah yang telah terjadi kepada wanita itu? Jadi beginilah kisah di baliknya. Pada tanggal 11 November 2003, lahirlah seorang perempuan bernama Ankita Bandari di desa Dobsrikot, distrik Pauri Garhwal, Uttarakhand, India. Dia tumbuh di sebuah keluarga sederhana. Ayahnya Virendra Singh Bandari bekerja sebagai petugas keamanan, sementara ibunya Sona Devi adalah ibu rumah tangga yang banyak memberikan dukungan hingga Ankita tumbuh menjadi pribadi yang cukup ambisius. Ankita diketahui memiliki daya tarik tersendiri setiap kali tersenyum. Tatapannya lembut seolah mencerminkan kalau dia memang gadis baik dengan paras yang cantik. Sejak remaja, Ankita memang sudah punya keinginan untuk mencari pengalaman dan memperbaiki masa depan. Dia sempat mengambil kursus perhotelan di Sri Ram Institute of Hotel Management yang terdapat di kota Dehradun. Ankita berpikir dengan adanya sertifikat dari tempat tersebut, dia mungkin bisa meraih peluang kerja yang cukup bagus. Tetapi sayangnya, keadaan berubah ketika pandemi COVID-19 melanda. Saat itu, ayah Ankita, Virendra, kehilangan pekerjaannya. Kondisi ekonomi keluarga pun ikut terdampak. Karena situasi itu, Ankita akhirnya memutuskan untuk berhenti dari kursus tersebut. Dan dia mulai segera mencari pekerjaan demi membantu keadaan keuangan keluarga. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian, di awal Agustus tahun 2022, Ankita akhirnya mendapatkan kabar baik. Dia dihubungi oleh seseorang yang mengabarkan kalau dia diterima bekerja sebagai resepsionis di sebuah resort. Resort tersebut bernama Vanatra Resort dan terletak di kota Bhogpur, wilayah Rishikesh. Saat itu Ankita dijanjikan gaji sekitar Rp10.000 atau berkisar Rp2 juta. Bagi Ankita yang saat itu sedang membutuhkan uang, tawaran tersebut seperti kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Tanpa pikir panjang, Ankita langsung sepakat dengan pekerjaan tersebut. Ankita mulai bekerja pada tanggal 28 Agustus 2022. Saat pertama kali dia tiba di sana, dia sempat merasa kagum karena resort tersebut dikelilingi pemandangan alam yang indah dan suasana yang cocok untuk para wisatawan. Namun yang tidak diketahui oleh Ankita, sebenarnya di balik keindahan itu, resort itu ternyata sudah menyimpan sebuah rahasia yang sampai saat ini masih dipertanyakan oleh masyarakat di sana. Di hari itu, Ankita duduk di sebuah ruangan sambil menunggu pemilik resort. Tak lama kemudian, seorang pria datang menghampirinya dan memperkenalkan diri sebagai Pulkit Arya, pemilik tempat tersebut. Ankita membalas dengan sopan, dia memperkenalkan dirinya juga. Dari obrolan singkat mereka, Ankita baru mengetahui kalau Pulkit ini adalah anak dari Vinod Arya, seorang politisi dari Partai Bharatiya Janata Party, partai politik pertama di India pada bagian negara Uttarakhand. Latar belakang keluarganya yang cukup berpengaruh membuat Ankita sadar kalau resort tersebut sering didatangi oleh tamu-tamu penting atau tamu VIP yang datang untuk rapat sekaligus berlibur.
Saat itu Pulkit tidak hanya memperkenalkan dirinya, dia juga membawa Ankita untuk berkeliling resort sambil mempertemukan dia dengan beberapa karyawan lain, termasuk Saurat Bhaskar yang menjabat sebagai manajer, serta Ankit Gupta yang menjabat sebagai asisten manajer. Selesai berkenalan, Ankita langsung diarahkan ke bagian tempat tinggal karyawan. Di sana dia mendapatkan sebuah kamar yang terletak di lantai atas, berdampingan dengan kamar-kamar lain yang sudah dihuni karyawan lama. Hari-hari awal bekerja terasa cukup menyenangkan untuk Ankita. Dia mulai beradaptasi dengan lingkungan baru, bertemu dengan banyak orang, bahkan sesekali berinteraksi dengan wisatawan dari luar negeri. Setiap selesai bekerja, dia juga tidak pernah lupa untuk menelpon orang tuanya, hanya untuk memberikan kabar atau berbagi cerita soal pekerjaannya tersebut. Tetapi sayangnya, keterangan itu tidak bertahan lama. Setelah beberapa hari bekerja di sana, Ankita mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa tamu yang disebut dengan VIP sering mencoba menggoda Ankita, sampai-sampai Ankita merasa tidak nyaman. Hingga pada suatu hari, Pulkit pun meminta Ankita untuk memberikan pekerjaan ese-ese kepada tamu-tamu VIP. Mendengar itu, Ankita langsung menolaknya dengan tegas. Ia berkata kalau dia bekerja di sana hanya untuk tugas-tugas normal saja, bukan untuk hal-hal aneh seperti itu. Meski ditolak, Pulkit terus mendesak. Bahkan dia juga menjanjikan gaji yang cukup besar kepada Ankita. Namun bagi Ankita hal itu bukanlah soal uang. Dia tetap pada pendiriannya dengan berkata kalau kehormatan tidak bisa ditukar dengan apapun. Mulai sejak saat itulah Ankita bekerja dengan rasa tertekan. Dia akhirnya mencurahkan semua hal buruk itu lewat pesan WhatsApp kepada seorang teman yang tidak disebutkan namanya. Saat itu dia mengaku kalau dia merasa ketakutan karena terus dipaksa untuk melakukan hal-hal yang tidak dia inginkan. Temannya tersebut merasa prihatin, tapi dia juga paham kalau Ankita sedang membutuhkan pekerjaan untuk membantu keluarga. Akhirnya mau tidak mau Ankita hanya bisa bertahan sambil berharap suatu saat punya cukup tabungan untuk pergi dan mencari pekerjaan lain. Namun situasi justru menjadi semakin buruk. Di tanggal 11 September 2022, tepatnya 13 hari Ankita bekerja di sana. Ankita kembali menghubungi temannya dan menceritakan kejadian yang lebih membuatnya tidak nyaman. Ankita berkata kalau Pulkit kembali memaksa dirinya untuk menerima tawaran tersebut. Ankita menolak dan menyuruh Pulkit untuk menawarkan kepada orang lain saja. Tetapi Pulkit malah berkata kalau kebanyakan tamu VIP hanya tertarik pada Ankita. Yang membuat Ankita semakin marah dan takut. Setelah dia menolak, Pulkit malah justru mendekapnya. Dia mencoba melakukan tindakan tak Lalu beruntung saat itu ada karyawan lain yang datang, sehingga Pulkit langsung menghentikan aksi tersebut. Namun di sisi lain Ankita juga menjelaskan kalau dia tidak bisa pergi begitu saja karena dia terikat kontrak, yang mana jika dia harus berhenti seketika maka dia harus membayar uang penalti yang cukup besar. Selain itu, Ankita juga tidak ingin mengecewakan keluarganya yang telah mengandalkan gaji darinya. Sesudah kejadian buruk tersebut, suasana di tempat kerja semakin tidak terasa nyaman. Hingga akhirnya di malam tanggal 17 September 2022, Pulkit memindahkan Ankita ke kamar di lantai bawah dengan alasan kamar di lantai atas akan dipakai karyawan baru. Padahal sebenarnya ada rencana lain di balik keputusan Pulkit. Pulkit yang merasa kesulitan membujuk Ankita mulai khawatir kalau Ankita akan memberitahu kepada pihak-pihak di luar resort. Dari situlah muncul niat jahat yang kemudian dia rencanakan bersama dua rekannya, yaitu Saurabh dan juga Gupta. Keesokan harinya di malam tanggal 18 September 2022, situasi semakin memanas. Pulkit mulai melancarkan rencana dengan meminta seorang karyawan memanggil Ankita ke sebuah ruangan. Dengan sedikit perasaan curiga, Ankita datang ke sana. Saat pintu dibuka, dia melihat Pulkit sudah duduk bersama Saurabh dan juga Gupta. Pulkit lalu meminta Ankita untuk duduk. Kemudian dia kembali mengungkit soal tawaran sebelumnya. Dia bilang ini adalah kesempatan terakhir dengan iming-iming kenaikan gaji asalkan Ankita mau memenuhi permintaan tersebut. Ankita hanya menunduk dan tetap menolak. Mendengar jawaban itu, Pulkit berubah sikap. Dia meminta Ankita untuk menyerahkan ponselnya. Awalnya Ankita ragu, tapi Pulkit malah mengancam dia dengan pemecatan. Tak punya banyak pilihan, Ankita menyodorkan ponsel di atas meja. Lalu Saurabh mengambil ponsel itu dan memeriksa semua isi yang ada di dalamnya. Dari situlah mereka menemukan pesan-pesan Ankita kepada temannya yang berisi tentang keluhan perlakuan Pulkit.
Begitu mengetahui isi pesan, amarah Pulkit seketika meledak. Tanpa banyak bicara, dia menyuruh Saurabh dan Gupta membawa Ankita ke sebuah kamar. Ankita terus meminta maaf, tapi tidak digubris. Bahkan Pulkit juga menyuruh Saurabh dan Gupta untuk membekap mulut Ankita. Sesampainya di dalam kamar, tubuh Ankita didorong ke atas kasur. Lalu Ankita ditinggalkan sendirian dengan pintu yang terkunci dari luar. Pulkit lalu membawa kunci kamar dan ponsel milik Ankita agar dia tidak bisa menghubungi siapapun. Sementara itu, Ankita hanya bisa mengetuk pintu dari dalam sambil berteriak, berharap ada seseorang yang mendengarkan dan menolongnya. Namun sangat disayangkan, meski beberapa karyawan sebenarnya tahu apa yang terjadi, tidak ada satupun yang berani bertindak menolong Ankita. Beberapa jam kemudian, sekitar pukul 10 malam, Pulkit kembali bersama dua rekannya. Kali ini dia mencoba bersikap lebih tenang dan dia bilang ingin menyelesaikan masalah baik-baik dengan Ankita. Ankita yang panik dan ketakutan hanya bisa diam serta menjaga jarak. Saurabh kemudian mengatakan kalau mereka tidak ingin masalah ini menyebar. Lalu Gupta juga menyarankan agar mereka membicarakan jalan tengah supaya masalah tersebut cepat selesai. Dia berpikir kalau masalah itu selesai, dia bisa segera pergi dari tempat tersebut. Namun nyatanya semua itu hanyalah awal dari sesuatu yang tragis. Tak lama kemudian mereka meninggalkan resort tersebut menggunakan sebuah motor. Pulkit dan Ankita berada di satu motor yang sama, sementara Saurabh berboncengan dengan Gupta. Selama perjalanan, Pulkit mengajak Ankita mengobrol seolah dia benar-benar ingin menyelesaikan masalah. Selama 30 menit motor itu terus melaju, Pulkit kemudian akhirnya menepikan motor di sebuah tempat yang sangat sepi. Tempat itu dikenal dengan sebutan Kanal Cila, karena kanan kirinya terdapat sungai yang melintang dan sering dilewati oleh wisatawan. Ankita di saat itu merasa sangat heran kenapa Pulkit tiba-tiba berhenti di dekat sungai. Padahal sebelumnya Pulkit berkata dia akan membawa Ankita ke sebuah tempat nongkrong untuk mengobrol. Lalu tanpa disadari oleh Ankita, Saurabh dan Gupta yang ada di belakang sudah turun dari motor dan bersiap mendekat. Lalu secara tiba-tiba Ankita ditarik oleh Saurabh dan juga Gupta. Pergerakan mendadak itu membuat Ankita tersentak. Tubuhnya seketika terhuyung jatuh dari motor. Ankita berusaha melawan dengan memukul Saurabh dan Gupta di bagian kaki. Namun Gupta langsung membalas dengan pukulan di bagian kepala Ankita. Walaupun Ankita sudah berusaha mencakar, tetapi jumlah mereka tidak sebanding dengan tenaganya. Alhasil Ankita menyadari kalau dia tidak punya banyak peluang untuk menyelamatkan diri. Pulkit lalu membantu Saurabh dan Gupta. Dalam hitungan detik dia mengangkat kedua kaki Ankita, sementara Gupta memegang tangan kanan Ankita dan Saurabh memegang tangan kiri. Lalu ketiganya secara bersama-sama melempar tubuh Ankita ke dalam sungai tersebut. Setelah tubuh Ankita terjatuh, seketika terdengar suara percikan air yang memecah keheningan malam. Dalam kondisi panik, Ankita sempat berusaha menggapai permukaan untuk mengambil nafas. Namun sayangnya, Ankita tidak bisa berenang dan sungai itu begitu dalam. Hingga arus sungai membuat tubuh Ankita terus tertarik ke bawah air. Upaya yang dilakukannya perlahan melemah hingga akhirnya Ankita tenggelam ke dalam gelapnya air yang sangat dingin. Lalu singkat cerita, keesokan harinya di tanggal 19 September 2022, keluarga mulai merasa ada yang tidak beres karena sejak malam sebelumnya, Ankita tidak memberikan kabar sama sekali. Rasa khawatir menjadi besar ketika ponselnya tidak lagi bisa dihubungi. Ayahnya Virendra akhirnya mencoba mencari bantuan dengan mendatangi beberapa kantor polisi, mulai dari kota kecil Pauri, kota kecil Munikireti, hingga kota kecil Kotwali Rishikesh. Namun usaha itu tidak membuahkan hasil. Tidak ada satupun polisi yang bertindak untuk mencari Ankita. Bahkan salah satu pejabat kepolisian disebut-sebut justru mendadak mengambil cuti tanpa alasan yang jelas. Karena tidak mendapatkan respon yang diharapkan, Virendra pun memutuskan untuk mengangkat kasus ini ke media sosial. Dia mengunggah foto Ankita dan menyebarkan kabar kalau putrinya tersebut telah menghilang. Tanpa diduga, postingan itu langsung menarik perhatian banyak orang. Masyarakat ikut merasa geram karena kasus ini seperti diabaikan, hingga akhirnya muncullah tagar Justice for Ankita yang menyebar dan menjadi perbincangan luas.
Semakin hari tekanan dari publik pun semakin besar. Akhirnya pemerintah negara bagian Uttarakhand ikut turun tangan. Mereka meminta ke beberapa pihak kepolisian yang berpengalaman untuk bergerak dan membentuk tim khusus yang diberi nama Special Investigation Team dengan tujuan menangani kasus Ankita secara serius. Dan mulai sejak saat itulah baru proses penyelidikan dijalankan lebih intensif. Mulai dari mengumpulkan bukti, memeriksa saksi hingga akhirnya mengarah pada penangkapan orang yang terlibat. Polisi memulai penyelidikan dengan mengumpulkan keterangan dari para saksi. Salah satunya adalah teman Ankita yang mengaku pernah menjadi tempat curhatnya. Dia menceritakan bagaimana Ankita merasa takut karena dipaksa memberikan pekerjaan khusus kepada tamu-tamu VIP di tempat dia bekerja. Dan bahkan dia sempat bilang kalau bosnya yang bernama Pulkit pernah melakukan tindakan tak senonoh. Keterangan itu kemudian diperkuat oleh seorang staf resort yang bernama Abhinav. Dia memberanikan diri untuk bersaksi karena dia melihat sendiri kejadian mencurigakan terhadap Ankita. Mulai dari Pulkit yang mengambil ponsel Ankita sampai momen ketika Saurabh dan Gupta membawa Ankita ke sebuah kamar sambil menutup mulutnya. Bahkan dia juga mengingat kalau kamar Ankita sempat dikunci dari luar selama beberapa jam. Dari keterangan itulah polisi mulai menaruh curiga kepada Pulkit, Saurabh, dan juga Gupta. Polisi mencari keberadaan mereka. Selama beberapa hari, resort tersebut terus dipantau. Begitu juga dengan rekaman CCTV yang dicek secara berkala untuk menemukan titik keberadaan Pulkit dan kedua rekannya. Upaya itu akhirnya berhasil. Di tanggal 22 September 2022, polisi akhirnya menemukan Pulkit, Saurabh, dan Gupta di suatu tempat yang masih berada dekat dengan area resort. Semuanya langsung diamankan. Pulkit sempat bersikap keras dan dia membantah seolah tidak tahu apa-apa tentang keberadaan Ankita. Ketika pemeriksaan berlangsung, polisi malah menemukan ponsel milik Ankita di saku celana Pulkit. Dari situlah mereka melihat pesan-pesan yang sebelumnya dikirim Ankita kepada temannya telah dihapus oleh pelaku, yang mana itu malah memperkuat keterangan dari saksi. Dalam kondisi terpojok, Pulkit akhirnya mengaku. Dia mengatakan kalau dirinya bersama Saurabh dan Gupta telah mendorong Ankita ke sebuah sungai yang bernama Chila. Polisi kemudian meminta penjelasan lebih dari apa yang telah terjadi di antara mereka. Pulkit lalu menjawab kalau Ankita terus menolak permintaan mereka terkait pekerjaan khusus untuk para tamu VIP. Polisi kembali bertanya siapakah sosok tamu tersebut. Namun entah mengapa sampai saat ini para pelaku tidak mau menyebutkan siapa tamu VIP yang dimaksud. Di sisi lain, tim kepolisian juga melakukan pencarian di area sungai. Beberapa tim dikerahkan untuk mempercepat proses. Namun di tengah penyelidikan muncullah hal yang membuat publik menjadi semakin geram. Di tanggal 23 September 2022, sebagian bangunan resort termasuk kamar Ankita malah dihancurkan dengan menggunakan bulldozer. Banyak orang menduga tindakan tersebut sengaja dilakukan untuk menghilangkan bukti-bukti lainnya. Masyarakat pun mengepung tempat itu. Lalu orang yang bekerja menghancurkan bagian resort tersebut berkata kalau dia hanya menerima perintah dari salah seorang yang ada di Partai Bharatiya Janata Party. Namun meski bagaimanapun yang dilakukan masyarakat di sana, mereka tetap kesulitan mengungkap tuntas kasus ini. Bagi mereka yang terpenting korban segera ditemukan. Pencarian korban membuahkan hasil sehari setelahnya, di tanggal 24 September 2022. Jasad Ankita ditemukan mengambang di sebuah bendungan Kanal Chila. Setelah diperiksa, tim penyelamat memberikan kabar kalau kondisi korban sudah menggembung dan tak lagi bernyawa. Lalu jasad Ankita dibawa langsung ke All India Institute of Medical Science Rishikesh demi dilakukan proses otopsi. Dari pemeriksaan awal diketahui adanya luka lebam di bagian kepala yang menunjukkan adanya kekerasan sebelum kematian. Sementara luka lainnya diduga akibat benturan saat korban berada di dalam air. Dan penyebab utama kematian korban adalah karena tenggelam, yang mana kematian yang disebabkan karena tenggelam tersebut benar-benar sangat menyakitkan. Setelah proses pemeriksaan selesai, jasad Ankita diserahkan kepada keluarga dan dimakamkan pada tanggal 25 September 2022. Prosesi itu dihadiri banyak masyarakat termasuk mantan Ketua Menteri Bagian Negara Uttarakhand, yaitu Rajendra Bandari, yang mana dia datang untuk menyampaikan bela sungkawa.
Kasus kematian Ankita terus berjalan hingga akhirnya di tanggal 30 Mei 2025, pengadilan menjatuhkan vonis hukuman penjara seumur hidup kepada Pulkit Arya, Saurabh Bhaskar, dan Ankit Gupta. Putusan itu tidak lepas dari tekanan publik yang sejak awal terus mengawal kasus ini. Meski begitu, sampai saat video ini dibuat, identitas tamu VIP yang disebut-sebut juga terlibat dalam kasus ini masih belum terungkap dan diduga dia sengaja dilindungi oleh oknum-oknum tertentu. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian, kasus ini mulai memanas kembali pada Desember 2025 ketika aktris Urmila Sanawar tiba-tiba membocorkan rekaman audio serta video yang menyebutkan siapa sosok VIP yang misterius itu. Dia diduga bernama Gatu atau Dushyat Kumar Gautam, yang mana dia merupakan Sekretaris Jenderal Nasional Partai Bharatiya Janata Party. Lalu tak lama setelah itu, video lain dari Urmila juga beredar luas. Kali ini dia secara terang-terangan menuduh aparat kepolisian menutup-nutupi kasus tersebut. Sehingga media sosial pun langsung diramaikan dengan tanggar Who is Gatu. Namun meski telah didesak, hingga kini sosok tamu VIP tersebut belum juga diselidiki oleh pihak berwenang. Menjelang akhir tahun, tepatnya di tanggal 30 Desember 2025, organisasi mahasiswa Student Federation of India juga ikut turun ke jalan. Mereka memprotes kalau kasus ini masih harus diusut karena tamu VIP belum ditangkap. Aksi itu bukan sekedar protes, tetapi juga sebagai simbol kalau kepercayaan terhadap penegak hukum perlahan mulai runtuh. Lalu di tanggal 4 Januari 2026, masyarakat juga mengepung kediaman kepala pemerintah daerah. Mereka melakukan demo dengan menegakkan keadilan untuk korban. Bahkan di tengah panasnya situasi, masyarakat khususnya perempuan menulis surat-surat kepada kepala pemerintahan dengan darah mereka sendiri. Yang mana itu akan menjadi simbol betapa dalamnya luka dan keputusasaan yang mereka rasakan. Tekanan itu meningkat hingga 11 Januari 2026. Masyarakat terus-menerus mengusut keterlibatan sosok tamu VIP tersebut. Apa yang diusahakan mereka bukan hanya untuk korban, tetapi juga demi keselamatan mereka di kemudian hari, di mana perempuan sudah seharusnya berani menolak dan tidak selalu menjadi objek tentang seksual. Untuk itu, mari kita doakan agar pelaku-pelaku yang di luar sana bisa ditangkap dan diadili. Dan untuk keluarga Ankita, semoga diberikan kelapangan hati meskipun kasus ini juga belum sepenuhnya tuntas. Serta yang terakhir untuk Ankita sendiri, semoga beliau mendapatkan ketenangan di tempat selanjutnya. Sekian kisah hari ini, mudah-mudahan ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.